Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya. Apa kabar nih? Udah lama banget kayaknya kita nggak berjumpa, tidak membuat konten setelah vakum entah sekian lama, entah berapa bulan. Kayaknya ini konten pertama sih di tahun 2025. BTW ini udah ganti tahun aja ya ternyata. Gimana kabarnya Mas Lutfi? Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, langsung aja nih. Malam hari ini mau bahas apa nih? Masih sama di buku ini, tetapi beda judul ya, beda subbab lah, subjudul. Tentang apa? Tentang perbedaan, masih tentang perbedaan. Tentang perbedaan. Perbedaan itu katanya indah kalau kata orang-orang ya. Oke deh, lanjut ya, langsung aja nih biar nggak kemalaman juga karena kita tagnya juga udah lumayan malam nih, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kita. Masa sibuk sih. Oke, yang pertama aku mau tanya nih Mas Lutfi, bagaimana sih penjelasan terkait dengan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh berbeda? Baik, terima kasih host yang cantik, terus tentunya ya, dandan lor sebelumnya. Baik, dari pagi langsung aja ya, biar ya kelamaan. Jadi kita sudah memasuki di halaman 61 kalau ada yang punya buku ini. Ini di subbab yang lain, judul yang lain yaitu mana yang boleh dan tidak boleh berbeda itu. Ini judul besarnya. Jadi penulis di sini saya bacakan aja, jadi karena ini padat ya, jadi ringkas, jadi saya bacakan aja, nanti saya jelaskan sedikit gitu. Kalau kita buka literasi fikih dari lintas mazhab yang diakui dalam dunia syariah, kita tidak mungkin bisa mengelak bahwa perbedaan pandangan dalam masalah fikih adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terlepaskan. Dalam satu masalah agama, kita bisa saja menemukan lebih dari dua pendapat, yang pendapat itu tetap diakomodasi oleh para ulama dan tetap dijalankan bagi yang mengikutinya. Namun sayang gitu kan, ada beberapa saudara-saudara muslim hampir di seluruh negeri yang tidak bisa menerima perbedaan itu, selalu menunjukkan sikap yang ogah dan cenderung menyalahkan mereka yang amalan ibadahnya berbeda dengan apa yang ia amalkan. Menganggap dengan penuh keyakinan bahwa syariah ini adalah satu dan tidak boleh ada perbedaan. Jelas ini sikap yang keliru dan sama sekali tidak realistis gitu kan. Memang bisa dikatakan wajar saja kalau ada yang marah ketika melihat perbedaan, mengingat ilmu yang ia tahu bahwa umat Islam itu sumbernya sama, Al-Quran dan hadis gitu kan. Lalu kenapa berbeda itu kata mereka. Belum sampai kepadanya informasi tentang dalil-dalil syariah sebuah hukum yang punya kandungan bersayap. Jadi itu loh, jadi memang bab ini itu ingin menjelaskan, nanti ada penjelasannya rinci gitu kan. Sebenarnya kita ini berbeda itu sebuah hal yang wajar, yang pasti, sebuah keniscayaan gitu kan. Apalagi dalam fikih itu pasti berbeda banyak hal gitu kan. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang sumber perbedaan itu ada di mana. Jadi tidak hanya pendapat satu ini itu yang paling benar, enggak. Kalau dalam fikih itu semuanya malah wajib berbeda karena itu sebuah keniscayaan. Kalau sama justru dipertanyakan ini fikih atau syariah. Nanti saya jelaskan. Balik ke host ya. Betul sekali. Jadi perbedaan itu memang hal yang lumrah ya, enggak cuma tentang agama ya, dalam pemahaman, karena keterbatasan pemahaman manusia enggak sih? Karena ya orang bisa menangkap misalkan suatu pernyataan ini, oh menurutku tuh seperti ini, menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini, seperti itu.